Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sukses, dan sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang konsep umum laporan keuangan sebagai dasar untuk memahami materi-materi berikutnya tentang laporan keuangan. Pertama, kita lihat dari pengertian-pengertiannya. Ada beberapa yang saya ambil dari pengertian laporan keuangan. Yang pertama itu laporan keuangan secara umum. Dia merupakan evaluasi posisi keuangan serta kinerja suatu perusahaan dengan menggunakan laporan keuangan. Dari definisi ini, ada beberapa hal penting yang kita bisa tangkap. Yang pertama adalah satu, evaluasi. Yang kedua adalah posisi keuangan atau kinerja suatu perusahaan. Dan yang ketiga adalah laporan keuangan itu sendiri. Berikutnya adalah definisi dari Bernstein tahun 83. Beliau menyebut laporan keuangan adalah mencangkup penerapan metode dan teknik analisis atas laporan keuangan dan data lainnya untuk melihat ukuran dan hubungan tertentu yang berguna dalam pengambilan keputusan. Dari definisi Bernstein ini, ada beberapa hal penting yang kita bisa tarik sebagai kesimpulan. Yang pertama adalah penerapan metode dan teknik analisis. Yang kedua adalah laporan keuangan dan data lainnya. Yang ketiga adalah ukuran dan hubungan yang akan dilihat. Yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Pengertian berikutnya adalah menurut Harvard tahun 82. Analisis laporan keuangan adalah alat yang dapat dipergunakan dalam memahami masalah serta peluang yang terdapat pada laporan keuangan. Dari definisi ini kita bisa ambil kesimpulan. Yang pertama adalah alat. Alat yang digunakan, yang kedua adalah untuk melihat masalah dan peluang. Yang ketiga adalah laporan keuangan itu sendiri. Dari definisi itu, kita bisa melihat bahwa laporan keuangan itu mempunyai peran penting. Yang pertama adalah dengan laporan keuangan itu, kita bisa melihat posisi keuangan suatu perusahaan serta hasil-hasil yang telah diperoleh perusahaan untuk periode tertentu. Misalnya dalam hal periode bulanan. Berikutnya, arti penting laporan keuangan itu adalah sebagai proses akuntansi yang digunakan untuk menyampaikan, mengkomunikasikan data-data yang bersifat keuangan kepada stakeholder atau pihak-pihak yang berkepentingan, baik internal maupun eksternal, terhadap badan hukum atau perusahaan kita. Itulah arti penting laporan keuangan. Berikutnya adalah kegunaan daripada analisa laporan keuangan itu sendiri. Yang pertama adalah dia memberikan informasi yang mempunyai lingkup yang lebih luas daripada laporan yang bersifat deskriptif maksudnya Karena di sini laporan keuangan itu setelah dianalisis merupakan rincian daripada data-data keuangan yang disampaikan, sehingga sudah pasti informasinya itu bersifat lebih luas. Yang berikutnya adalah kita dapat mengetahui adanya kesalahan
ya di dalam laporan keuangan itu sendiri. Misalnya kesalahan pencatatan, gitu ya, kesalahan keputusan dan sebagainya. Karena laporan keuangan itu mempunyai prinsip-prinsip dasar yang kita bisa lihat di slide-slide berikutnya. Yang ketiga adalah mengetahui hubungan, ya, untuk melihat model yang selama ini dijalankan, gitu ya, selama satu periode tertentu. Nah, kalau memang model ini cocok, maka bisa diterapkan di kemudian hari atau di periode berikutnya. Apabila modelnya kurang efektif, bisa juga kita sempurnakan modelnya sehingga kita bisa memprediksi model yang kita sempurnakan itu lebih baik di masa yang akan datang. Berikutnya adalah dapat mengetahui kesalahan yang terdapat di dalam laporan keuangan. Ya, dan hubungannya dengan siapa gitu ya. Apa baik internal maupun eksternal. Bisa juga kalau misalnya internal, misalnya periode ini terjadi penurunan laba misalnya. Dari sini kita bisa melihat dari laporan keuangan yang ada, apakah sudah membeli bahan baku yang tepat misalnya, apakah harga pokok penjualannya sudah tepat juga, mampu bersaing misalnya, dan sebagainya. Kalau untuk contoh dengan pihak eksternal, misalnya hubungannya dengan pajak, ya. Kemudian berikutnya adalah bentuk-bentuk daripada laporan keuangan ini sendiri ya. Yang pertama yang proses akan kita analisis yang sudah biasa dan juga di dalam transaksi akuntansi ini sudah lazim ya dilakukan, yaitu dimulai misalnya dari laporan arus kas ya, atau disebut biasa kita kenal dengan cash flow. Ya, kemudian berikutnya adalah catatan atas laporan keuangan. Bisa juga misalnya adanya penyesuaian-penyesuaian, adanya penambahan keterangan, dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah laporan laba rugi. Ya, biasa kita sebut dengan income statement. Di sini kita bisa melihat harga daripada penjualan, kemudian harga pokok penjualan, biaya-biaya yang dikeluarkan, pajak yang harus dibayar, dan akhirnya berapa biaya yang telah dikeluarkan, kemudian dikurangi dengan pajak, akhirnya timbul laba bersih berapa. Dan yang terakhir adalah neraca atau kita sebut juga balance sheet. Ya, di sini merupakan posisi aset ya, baik aset lancar maupun aset tetap dari suatu perusahaan, kemudian posisi dari pasifa atau kewajiban-kewajibannya, juga dari posisi kewajiban lancar maupun kewajiban jangka panjang. Berikutnya kita lihat adalah tujuan daripada kita melakukan analisa laporan keuangan, khususnya yang dilakukan oleh manajer keuangan. Yang pertama, kita akan melihat kinerja daripada unit-unit bagian-bagian yang ada di perusahaan tersebut. Apakah sudah efektif, apakah bisa ditingkatkan, atau malah bisa diefisiensikan. Yang kedua adalah kita bisa melihat, membandingkan posisi kita dari sisi laporan keuangan, apakah mampu bersaing dengan para pesaing-pesaing kita. Khususnya nanti berdampak kepada harga jual. Ya, apalagi kalau perusahaannya sudah bersifat terdaftar di bursa saham. Pasti laporan keuangannya itu harus dipublish secara umum, misalnya melalui internet. Tujuan analisa laporan keuangan berikutnya adalah membantu pengambilan keputusan, khususnya misalnya bagi para owner dan para manajer. Seperti owner misalnya bisa melihat apakah perlu menambahkan investasi dalam bentuk modalnya untuk pengembangan perusahaan,
dan sebagainya ya, untuk melihat bagaimana perkembangan labanya, dan untuk para manajer, khususnya manajer keuangan, bisa melihat operasional perusahaan ini sudah berjalan dengan baik atau belum. Kita lanjutkan bahwa laporan keuangan ini itu menggambarkan perkembangan operasional perusahaan itu secara periodik, gitu ya. Dimulai dari harian, mingguan, dan biasa yang kita analisis lebih umum adalah bulanan. Tetapi kalau misalnya kita lihat dunia perbankan, ini yang dianalisis bukan cuma bulanan, tetapi harian. Dikenal dengan istilah end of day, ya. Jadi tutup bukunya harian itu harus benar, gitu ya. Itu contoh. Sehingga dengan sifat laporan keuangan ini kita bisa melihat bahwa yang terdapat di laporan keuangan itu sudah pasti adalah fakta yang telah terjadi untuk dicatat, ya kan? Kemudian pasti menggunakan sebuah prinsip-prinsip baku, dalam hal ini adalah prinsip akuntansi. Nah, setelah berhubungan dengan konsep yang baku, maka ketika melakukan analisa itu, misalnya manajer keuangan, wajar memberikan laporan-laporan yang bersifat deskriptif berdasarkan keilmuan dan pemahaman yang dimilikinya untuk menganalisa laporan keuangan perusahaannya. Berikutnya, laporan keuangan dan aktivitas bisnis. Seorang manajer keuangan itu harus memahami, roda bisnis yang berjalan, karena perusahaan itu sudah pasti tidak bisa berjalan, tidak bisa berputar jika salah satu yang kita rencanakan itu tidak berjalan dengan baik. Intinya di dalam aktivitas bisnis ini yang pertama sudah pasti adalah kita menentukan konsep sumber modal, investasi yang ada, yang akan kita gunakan untuk operasional perusahaan itu apa aja. Ya. Nah, investasi yang akan kita gunakan ini harus kita rencanakan dengan baik, khususnya dengan owner, karena di sini owner menentukan kemampuan modalnya, ya. Nah, investasi yang masuk ke dalam perusahaan itu bisa juga kita golongkan menjadi investasi yang bersifat jangka pendek. Artinya, ini yang investasi yang bisa segera digunakan, bisa segera ada, bisa segera cair dalam jangka di bawah 1 tahun untuk operasional perusahaan. Ya. Apa misalnya? Kas, ya. Kemudian piutang-piutang. Bisa piutang usaha, kemudian piutang lainnya gitu ya. Kemudian bahan baku. Nah, bahan baku ini sudah pasti sangat penting sekali khususnya bagi perusahaan-perusahaan industri manufacture. Berikutnya juga adalah surat-surat berharga jangka pendek. Ini juga merupakan sumber dana bagi perusahaan yang bisa segera digunakan jika dibutuhkan. Nah, selain daripada investasi jangka pendek, itu ada investasi jangka panjang yang bisa digunakan apabila dibutuhkan. Nah, ini biasa kita kenal dengan aset tetap, yaitu misalnya tanah, gedung, ya, peralatan gitu ya. Kalau di industri manufacture ini udah pasti, sebab peralatan-peralatan pabrik gitu ya, itu kan sangat penting sekali di dalam operasionalnya. Kemudian ada yang disebut dengan haki, paten. Nah, ini apabila perusahaannya itu menjual produknya itu dengan menggunakan konsep waralaba misalnya, franchise, kemudian dropshipper. Ini penting sekali bahwa perusahaan itu
mendaftarkan ya mendaftarkan produknya di hak kekayaan intelektual. Nah, branded merek-merek yang telah didaftarkan inilah yang bisa dijual kepada konsumen, ya. Kemudian berikutnya adalah investasi jangka panjang. Misalnya bisa juga saham, obligasi, gitu ya. Bisa juga dalam bentuk logam mulia misalnya, gitu ya. Oke, ini adalah konsep investasi di dalam suatu perusahaan yang perlu direncanakan dengan baik. Ini semua merupakan aset. Ini semua merupakan sumber kekayaan untuk beroperasinya perusahaan. Di dalam laporan keuangan, aset-aset ini bisa kita lihat di laporan yang berbentuk neraca atau biasa disebut juga dengan balance sheet. Ya. Nah, setelah ada investasi ini, sudah pasti akhirnya perusahaan itu beroperasi. Ya, bisa dia di bidang jasa, dagang, atau industri. Nah, di dalam laporan operasi ini itu sudah pasti walaupun bentuknya berbeda-beda pasti terjadi penjualan itu ya. Pasti di dalam operasional itu. Baik penjualan jasa, penjualan dagang maupun penjualan barang hasil dari produksinya. Nah, di dalam operasional itu setelah ada penjualan sudah pasti ada yang disebut dengan harga pokok penjualan. Disingkat biasanya COGS atau Cost of Goods Sold, ya. Nah, ketika kita akan melakukan penjualan, khususnya perusahaan-perusahaan industri itu pasti membutuhkan biaya-biaya. Ketika misalnya mendatangkan bahan baku, ya, dari mulai biaya packing, biaya transportasi, kemudian biaya pabrik, biaya izin, dan sebagainya. Jadi, biaya-biaya yang langsung berhubungan dengan bisnisnya dia, itu yang disebut dengan biaya penjualan, atau biasa disebut dengan selling expensive. Nah, selain daripada biaya penjualan, sudah pasti ada biaya-biaya administrasi. Misalnya, seperti biaya komunikasi, kemudian biaya listrik, kemudian ketika akan mengeluarkan barang dari bagian bahan baku ke bagian proses, mungkin ada membutuhkan kertas-kertas buat instruksi. Ini kan ada biaya-biaya ya, biaya ATK dan sebagainya. Nah, bisa juga transaksi yang terjadi kita beli itu adalah dengan kredit. Ya, itu sudah lazim di dalam dunia dagang. Maka akan timbul itu biaya-biaya bunga, ya. Bisa juga kita kredit langsung dari supplier, distributor, atau melalui bank. Dan sudah pasti setelah terjadi penjualan dikurangi dengan biaya-biaya dan perusahaan sudah pasti tidak boleh melupakan harus menghitung pajaknya. Dan akhirnya operasional ini harus bisa menghasilkan laba bersih. Ya. Nah, laporan utama yang bisa melihat laba bersih ini kita kenal dengan laporan laba rugi, ya, atau disebut dengan income statement. Laporan pendukungnya itu biasa disebut dengan cash flow, itu ya, disebut dengan cash flow. Nah, karena ada investasi tadi, mungkin ada di pihak ketiga, kemudian dari operasionalnya, maka sudah pasti akan timbul kewajiban-kewajiban dari operasional yang ada. Kewajiban-kewajiban yang harus di-maintain, harus direncanakan dengan baik oleh manajer keuangan atau bagian keuangan, itu bisa berbentuk jangka pendek, juga bisa berbentuk jangka panjang. Artinya kewajiban yang di bawah 1 tahun yang harus segera dibayar. Misalnya adalah hutang dagang. Itu ya, hutang dagang. Bisa juga misalnya kita punya hutang usaha lainnya, itu yang harus segera dibayar.
ya, misalnya hutang-hutang operasional. Kemudian jangan lupa ada SDM, pegawai-pegawai yang harus dibayar biaya gajinya. Ini juga merupakan pengeluaran yang harus direncanakan dengan baik secara jangka pendek, ya. Kemudian jangan lupa juga merupakan pajak, ya. Nah, jangka panjang, misalnya perusahaan ini akhirnya mengeluarkan saham. Nah, saham ini nanti perusahaan itu harus membayar dividen. Ya, dividen itu merupakan keuntungan yang harus dibayarkan kepada pemegang saham. Itu misalnya, gitu ya. Dan akhirnya dari operasional-operasional ini kita akan bisa melihat laba ditahan. Laba dari operasional keseluruhan yang telah dihitung. Gitu ya. Nah, di dalam laporan keuangan, hal-hal seperti ini bisa dilihat di neraca di bagian liabilities atau di bagian kewajiban dan modal. Ya, kemudian juga bisa dilihat dari laporan perubahan modal. Ya, lanjutkan. Selain informasi-informasi yang bersifat keuangan, manajer keuangan itu juga harus mampu ya mengupdate informasi-informasi lain yang bisa berdampak kepada operasional perusahaan. Pertama sudah pasti dari hasil diskusi manajemen atau manajemen discussion agreement. Apa sih yang sudah dibakukan sebagai kebijakan dari hasil pertemuan, dari hasil keinginan para pemegang saham, para owner, dan sebagainya. Ini panduan penting yang harus dikuasai oleh manajer keuangan. Kemudian laporan-laporan manajemen ini bisa juga seperti misalnya seperti pembelian bahan baku. Kenapa pembelian baku ini untuk periode ke depan itu menginginkan biaya yang sangat atau anggaran yang naik gitu ya. Nah, di sini mungkin manajer keuangan bisa meminta laporan. Mengapa? Bagian logistik itu meminta budget yang lebih tinggi. Bisa saja nanti departemen logistiknya bisa memberikan laporan ya. Seperti misalnya kita ketahui bahwa menjelang puasa, menjelang hari-hari besar itu khususnya lebaran ya. Itu biasanya sembako itu naiknya cukup tinggi, gitu ya. Nah, kalau perusahaan ini sangat tergantung dengan bahan baku, ya, misalnya dia adalah bergerak di bidang pembuatan kue, gitu ya, dan bahan bakunya ini kayak seperti terigu, telur, ini diperkirakan 3 bulan naik, maka mau tidak mau laporan dari logistik meminta budget lebih. Ini contohnya ya. Kemudian laporan dari hasil pemeriksaan dari pihak ketiga, ya, dari pihak ketiga itu bisa juga. Kemudian dari lembaga keuangan yang berhubungan dengan kita, bisa juga misalnya seperti kalau kita mengajukan kredit, itu ada catatan-catatan dari lembaga keuangan tentang laporan keuangan kita, itu bisa kita jadikan panduan untuk kebijakan kita di kemudian hari. Dan berikutnya adalah informasi-informasi tambahan atau proksi-proksi statement, yaitu dari pernyataan-pernyataan yang sangat berhubungan dengan bisnis kita, ya. Ya, khususnya berhubungan dengan transaksi-transaksi yang bersifat keuangan, ya. Misalnya pemerintah akan menaikkan pajak, gitu, atau malah memberikan kebijakan dan sebagainya, itu sangat bisa mempengaruhi kebijakan ke depan, ya. Nah, berbagai sumber itu bisa kita jadikan sebagai dasar untuk membuat keputusan-keputusan, ya. Apalagi di era digital ini, itu semua informasi bisa terbuka secara gamblang ya, secara umum, sehingga akan memudahkan
manajer keuangan membuat kebijakan-kebijakan sebelum menetapkan ketentuan yang baku, ya, karena sudah didukung dengan analisa laporan keuangan dan informasi di luar laporan keuangan. Kita lanjutkan. Nah, di sini kita harus paham bahwa seorang pimpinan, ya, dengan manajer keuangan yang langsung berhubungan dengan laporan keuangan itu mempunyai koridor yang berbeda, gitu ya. Koridor yang berbeda sebenarnya. Seperti misalnya kita lihat di sini ada akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, ya. Nah, akuntansi keuangan itu lebih bersifat secara garis besar dari slide ini adalah akuntansi keuangan. Ini kalau kita lihat dia bersifat teknikalnya, ya. Dia bersifat sebagai operator di dalam pencatatan-pencatatan laporan keuangan yang terdiri dari beberapa bentuk laporan keuangan yang sudah saya sebutkan sebelumnya, gitu ya. Nah, ini juga pemakainya bisa internal, bisa eksternal. Nah, kalau akuntansi manajemen itu lebih bersifat strategi, ya. Karena manajemen itu konsep utamanya adalah strategi. Ya, baik strategi tentang pemasarannya, tentang anggarannya, kemudian untuk kedepannya akan lebih dinaikkan apanya, kemudian lebih detail lagi dilihat kinerja-kinerja per unitnya, dan sebagainya. Ya, jadi saling berhubungan. Yang satu menetapkan konsep strateginya, yang satu bersifat teknikalnya. Ini yang harus dipahami, ya. Oke, berikutnya kita melihat bahwa di dalam setelah kita memahami konsep bisnis, kita di sini juga bisa melihat bagaimana konsep penyediaan informasi tentang perusahaan kita. Nah, karena perusahaan kita ini berinteraksi, seperti tadi kita harus menyiapkan investasi, operasional, kemudian kewajiban, sudah pasti kita berhubungan dengan berbagai pihak. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan atau badan usaha kita, inilah yang disebut dengan stakeholder, ya. Jadi semua yang berhubungan dengan kepentingan badan hukum kita. Ada internal, ada eksternal. Kita harus mengidentifikasi nih, siapa nih internal kita. Sudah pasti satu pemilik, yang kedua manajer, yang ketiga adalah karyawan, ya. Kemudian yang eksternal itu adalah misalnya konsumen, pelanggan, kemudian ada kreditur, ada pemerintah, gitu ya. Pemerintah misalnya paling minim adalah pajak, yang berhubungan dengan pajak. Nah, begitu kita tahu stakeholder yang berhubungan dengan perusahaan kita, maka kita langsung bisa memberikan batasan-batasan tentang informasi-informasi yang diperlukan oleh mereka. Ya, sebagai contoh misalnya, kalau pemilik itu sebenarnya simple keinginannya, ya. Modal, uang yang ditanamkan, itu bisa berkembang apa tidak, mendapatkan laba apa tidak, gitu. Labanya berapa yang mau dijanjikan tahun lalu misalnya naik 10%, bisa terwujud atau tidak, uang saya berkembang apa tidak, misalnya seperti itu. Nah, kalau manajer, karena berhubungan dengan operasional, ini membutuhkan informasi-informasi yang lebih detail. Karena ujung-ujungnya adalah pengambilan keputusan. Kalau pegawai, itu ujung-ujungnya adalah berhubungan dengan kompensasi mereka. Dan akhirnya misalnya yang ditunggu-tunggu adalah bisa atau tidak dia dapat bonus. Ya. Kemudian kalau untuk pelanggan, konsumen, mereka ingin tahu perusahaan ini, produk yang saya mau beli dari perusahaan ini bisa dipercaya apa tidak. Gitu. Ya kan? Kalau dia perusahaannya besar, apakah dia
bisa dipercaya, perusahaannya kecil apakah memang bagus, dan sebagainya. Kalau kreditur itu ingin melihat bahwa uang yang nanti diberikan, pinjaman yang diberikan, kredit yang dikasih itu aman. Nah, selama ini operasional perusahaannya itu berjalan dengan baik apa tidak? Itu. Apa jaminannya? Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau pemerintah itu hubungannya antara lain dengan pajak, izin, dan sebagainya. Nah, setelah kita mengetahui kebutuhan-kebutuhan mereka, lalu kita harus menyiapkan sarana untuk mereka bisa mengakses informasi-informasi dari perusahaan kita. Nah, oleh sebab itu, manajer keuangan, bagian keuangan juga harus paham dengan teknologi. Karena kita bisa memilih teknologi apa yang bagus digunakan untuk kita. Intinya itu ya. Nah, dari cerita yang sebelumnya dipertegas lagi, antara lain pihak-pihak stakeholder yang berhubungan dengan kita adalah satu pemilik, dua manajer, ini merupakan stakeholder internal, kemudian yang tiga adalah investor, kemudian empat pemerintah, dalam ini pajak ya, lima adalah serikat pekerja perusahaan, enam kreditur, tujuh adalah kurator. Ini adalah eksternalnya. Ini contoh daripada pihak-pihak ya yang berhubungan dengan perusahaan kita. Kita lanjutkan.